Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang mewarisi warisan beliau, sungguh ia adalah orang yang mulia dunia dan akhirah. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita bersua dalam kajian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang secara spesial tentang Aqidatut Tauhid berkaitan dengan Tauhid Al-Asma'i was Sifat. Telah kita jelaskan sebelumnya beberapa kaidah yang diyakini oleh Ahlussunnah di dalam memahami nama-nama Allah, Asma'ullah Al-Husna. Semua hal itu menjelaskan tentang kebenaran akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis, yang berlandaskan kepada wahyu, yang wajib untuk diimani, diyakini dan diikuti. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sebagian kaidah yang diyakini oleh Ahlussunnah di dalam sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, serta untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang nama-nama Allah, bahwa asma'ullah kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna, yaitu yang terbaik. Maka dikenal dengan asma'ul husna. Adapun dalam sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kaidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah sifatullah kulluha sifatu kamalin. Ya, sifatullah kulluha sifatu kamal, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Yang artinya, maksudnya bahwa semua sifat Allah, ya, semua sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, kejelekan dan kecacatan dalam sifat tersebut dari sisi apapun. Ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, kejelekan, kecacatan di dalam sifat tersebut dari sisi mana saja. Nah, maka semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Dan semua sifat kejelekan Allah maha suci dari sifat tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah.
Dan banyak sekali sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik sifat-sifat yang terkandung di dalam asma Allah Al-Husna, atau sifat-sifat yang dijelaskan oleh perbuatan Allah, karena setiap perbuatan menunjukkan kepada sifat Allah, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah, dengan diri Allah, yang dikenal dengan sifat al-dzatiyah, yang selalu menyertai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyertai zatnya, seperti tangan, mata, kaki, wajah, dan sifat-sifat yang lain. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Untuk lebih jelasnya, perlu kita mengetahui 3 pembagian sifat. Ya. 3 pembagian sifat secara umum. Ya. Pembagian sifat secara umum. Ya. Yang pertama, sifat tersebut sifat yang sempurna secara mutlak. Ini yang pertama. Sifat yang sempurna secara mutlak. Yang kedua, sifat kekurangan, kejelekan, kecacatan, yang tidak ada di dalamnya kebaikan. Yang ketiga, sifat yang sempurna dari satu sisi, dalam sebagian kondisi dan keadaan, dan sifat kejelekan dari sisi dan keadaan yang lain. Jadi terkadang dia bermakna sempurna, dan dalam kondisi lain terkadang memiliki makna yang tidak sempurna. Itu secara umum. Ya, secara umum 3 pembagian. Sifat yang berhak dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat yang berhak dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang wajib dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah sifat yang maha sempurna secara mutlak. Sifat yang maha sempurna secara mutlak, yang tidak terdapat di dalam sifat tersebut kejelekan, kekurangan dari sisi manapun. Maka semua yang terbesit dalam benak pikiran seseorang, dalam khayalan seseorang, tentang makna kekurangan, kejelekan, keterbatasan, maka Allah Maha Suci dari itu semua. Karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatu kamal, sempurna secara mutlak. Sempurna secara mutlak. Adapun sifat yang jenis kedua, yaitu sifat yang kekurangan, sifat yang mengandung kejelekan, maka Allah Maha Suci dari seluruh sifat tersebut. Adapun sifat yang dari satu sisi bermakna positif, baik, maka dari sisi positif ini boleh dinisbatkan kepada Allah, ditetapkan bagi Allah. Tapi dari sisi negatif, dalam konteks tertentu, maka jelas tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak ditetapkan secara mutlak dan tidak dinafikan secara mutlak, sebagaimana akan kita jelaskan. Taib. Ini poin yang pertama yang harus kita pahami dalam pembahasan ini. Kembali kepada pembahasan yang pertama, poin yang pertama, bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatu kamal, sifat yang sempurna, maha sempurna secara mutlak.
Dan sifat-sifat tersebut telah tertera dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Seperti sifat al-hayat, kehidupan, al-ilmu, wal-qudra, wal-sam' wal-basar, wal-rahma, wal-izza, wal-hikmah, wal-ulu, wal-azama, wal-istiwa, dan sifat-sifat yang lain. Ya. Kehidupan, ilmu, qudrat, pendengaran, penglihatan, rahmat, al-izzah, keagungan, al-hikmah, sifat hikmah, kemudian al-ulu, sifat tinggi zat Allah, al-azamah, keagungan, al-kalam, perkataan, al-istiwa, istiwa di atas arsy, itu semua sifat-sifat yang sempurna, maka wajib kita tetapkan. Baik. Jika ada yang bertanya, apakah ada dalil yang menjelaskan kaidah ini? Ini pertanyaannya. Wahai ahli sunnah, kalian mengatakan sifat-sifatnya sempurna. Apakah ada dalil? Apakah akidah ini ada dalilnya? Maka jawabannya, bahwa akidah yang diyakini oleh sunnah pasti ada dalilnya. Adapun akidah suatu keyakinan tidak ada dalilnya, itu suatu kebatilan. Karena akidah tidak bisa direkayasa. Akidah tidak bisa dianalogikan. Kendati kita memahami akidah dengan akal yang sehat. Ya. Karena akidah yang benar tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi dalam penetapan akidah bukan dengan akal, tapi dengan dalil. Baik, ikhwatal iman para besar rahimakumullah. Adapun dalil yang menjelaskan kaidah ini, bahwa sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, makna kejelekan dalam sifat tersebut, dari sisi manapun. Dalilnya, secara umum ada 3. Pertama, dari sisi dalil naqli, yaitu wahyu. Yang kedua, secara logika yang benar. Dan yang 3, secara fitrah yang masih lurus. Ini 3 sisi pendalilan yang menjelaskan akan kesempurnaan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita mulai dengan dalil yang pertama. Dalil dari Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang permisalan sifat yang dinisbatkan kepada orang-orang yang tidak beriman dan sifat yang dinisbatkan kepada Allah. Permisalan atau sifat yang dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dalam surat An-Nahl ayat 60. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw'. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, bagi mereka sifat yang jelek. Mathalul su' huna, arti mathal di sini wasfun, arti mathalus saw' yaitu sifat yang jelek. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah adalah sifat yang maha sempurna, maha tinggi. Kenapa Allah tidak menyebutkan di sini walillahil mathal al-kamal, sifat yang sempurna, tapi kenapa dengan redaksi al-a'la, yang lebih tinggi? Karena sifat Allah adalah sifat yang
paling tinggi, paling sempurna, paling agung yang tidak ada lagi kesempurnaan, ketinggian, keagungan di atas sifat Allah. Sebagaimana nama Allah Al-Husna, yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini, walillahil mathalul a'la. Mathal di sini artinya wasfun, bukan perumpamaan, bukan permisalan, karena tidak ada, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud al-mathalul a'la adalah al-wasful a'la, sifat yang maha sempurna. Ini dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim, dan Allah yang aziz, maha perkasa, al-hakim, dan bijaksana. Baik. Bahkan ikhwatal iman, para rahimakumullah, semua ayat-ayat yang mengandung pujian kepada Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan penisbatan alhamdu, pujian kepada Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, maka semua ayat-ayat yang mengandung pujian kepada Allah itu sesungguhnya menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Allah dipuji? Kenapa pujian hanya milik Allah? Kenapa Allah yang berhak untuk dipuji? Karena Dia yang memuji dirinya, dan kita hambanya memuji Allah dengan apa? Dengan seluruh kesempurnaan, dengan seluruh keagungan, dengan seluruh sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah. Karena pujian kepada Allahnya dengan nama dan sifatnya. Maka tatkala kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, nah, walahul hamdu fil ula wal akhirah, nah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin. Banyak sekali dalam Al-Quran tentang masalah alhamdulillah. Kenapa dipuji Allah? Kenapa puji-pujian kita berikan hanya kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak dipuji. Karena Dia memiliki seluruh kesempurnaan, seluruh keagungan, seluruh kemuliaan yang mutlak. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara juga ayat yang menjelaskan tentang hal itu, ya, tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, ya, ayat yang di dalamnya Allah menjelaskan tentang kesucian dirinya. Allah sucikan dirinya dari seluruh sifat-sifat kecacatan, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang negatif yang dinisbatkan oleh musuh-musuh Allah, musuh para rasul. Ya. Jadi semua ayat yang di dalamnya terdapat makna tasbih lillah, ya, itu semua adalah ayat yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti firman Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Digabungkan antara pujian dan tanzih, ya, mensucikan Allah. Subhana rabbika rabbil izzah, Subhana rabbik, maha suci Rabbmu, Rabbil izzati, Rabb yang memiliki keagungan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Tentunya sifat-sifat negatif, sifat-sifat kejelekan yang dinisbatkan oleh musuh Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan juga yang tidak beriman pada Rasul, dari kalangan Yahud dan Nasara dan yang lainnya. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada para anbiya karena keselamatan akidah mereka. Begitu juga orang-orang yang beriman. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah.
Karena dialah yang berhak untuk dipuji. Karena dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, seluruh sifat keagungan. Baik. Ini dari sisi dalil syar'i, dari sisi dalil Al-Quran yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah. Sisi yang kedua, secara logika yang sehat. Jadi kalau ada yang bertanya, bukankah ahli sunnah tidak main akal-akalan dalam beragama? Betul, kita tidak main akal-akalan, tapi menggunakan akal yang sehat. Beda maknanya. Akal-akalan itu akal yang rusak, mengakali syariat. Diakal-akali. Untuk apa? Ditolak, diselewengkan, ditakwil, ditafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Itu mengakal-akali. Adapun ahli sunnah memahami dalil dengan akal, sehingga akal harus tunduk kepada dalil. Kalau yang mengakal-akali itu akan, ya, mungkin kalau bahasa bisa digunakan, dia akan membajak, ya, Al-Quran itu digunakan untuk kepentingan akalnya, sesuai dengan pemahaman atau, ya, apa yang dia inginkan. Nah, jadi secara logika, kenapa demikian? Karena logika yang sehat, logika yang selamat, logika yang benar tidak akan bertentangan dengan al-haq. Ini prinsip. Ya. Logika yang benar tidak akan bertentangan sama sekali. Ya. Maka kalau ada yang mempertentangkan, berarti boleh jadi akalnya yang telah rusak atau dalilnya yang tidak benar. Baik. Secara akal, logika yang benar. Nah, bahwa setiap yang ada, maujud, ya, setiap yang maujud itu pasti yang maujud hakikatan, yang maujud betul-betul, ya, yang betul-betul waqi' dalam bahasanya, itu yang betul-betul tampak dan nyata, bukan wujud dalam khayalan. Jadi kita berbicara tentang keberadaan suatu yang di alam nyata, bukan alam khayalan. Baik, setiap yang ada di alam nyata itu pasti memiliki sifat. Pasti memiliki sifat. Yang tidak memiliki sifat itu yang tidak ada. Yang tidak ada ya memang tidak ada. Tidak ada jelas suatu kekurangan. Tapi yang ada di alam nyata, fil alamil waqi' dalam istilah bahasa Arabnya, ya, bukan dalam khayalan, ya, maka pasti memiliki sifat, dan sifatnya hanya ada dua kemungkinan: sifat yang sempurna dan sifat yang tidak sempurna, sifat kebaikan atau sifat kejelekan, yang negatif atau positif, yang positif atau negatif, pasti, ya. Atau sifat yang sempurna. Nah, jika demikian, maka tentu yang berhak dimiliki oleh Allah hanya sifat yang sempurna. Adapun sifat yang tidak sempurna, maka Allah Maha Suci dari hal itu. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diibadati. Ini. Karena Allah yang berhak diibadati. Kenapa Allah yang berhak diibadati? Karena dialah yang memiliki sifat kesempurnaan. Kenapa selain Allah tidak berhak diibadati? Itu semua peribadatan yang batil. Karena ilah-ilah yang disembah selain Allah itu memiliki berbagai kekurangan, kecacatan. Bahkan sifat zat dari sesembahan selain Allah itu merupakan kekurangan dan kecacatan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya, menjelaskan kebatilan tentang sesembahan yang diibadati selain Allah dengan menyebutkan sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh sembahan tersebut. Lemah, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa mendatangkan, juga menolak kemudaratan, mendatangkan kebaikan, tidak bisa memiliki kehidupan, tidak bisa memperkenankan doa orang yang menyerunya sampai hari kiamat, tidak memiliki sesuatu, lemah selemah-lemahnya. Maka tidak berhak diibadati. Adapun Allah yang diibadati, yang kita sembah, yang kita agungkan. Kenapa demikian? Karena dia memiliki seluruh kesempurnaan, seluruh keagungan, seluruh kemuliaan yang mutlak. Nah, mari kita perhatikan sebagian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala subhanahu, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'ahim ghafilun. Dan surah Al-Ahqaf ayat 5. Siapakah orang yang paling sesat? Ya, tidak ada yang paling sesat. Siapakah orang yang paling sesat daripada orang-orang yang mengibadati selain Allah? Mengibadati selain Allah, yang diibadati tersebut, sembahan tersebut, la yastajibu lahu, tidak bisa memperkenankan permohonan doa orang yang menyeru, yang berdoa kepadanya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat mereka tidak akan bisa memperkenankan. Ya, siapapun dia. Nabi, orang soleh, atau orang biasa, apalagi orang-orang biasa. Ya. Dia tidak bisa memperkenankan, tidak bisa mengabulkan doa tadi. Wahum an du'ahim ghafilun. Mereka sungguh lalai, artinya tidak mampu, tidak bisa memperkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini menjelaskan kelemahan, ya, sembahan yang diibadati selain Allah. Adapun Allah, karena dia yang mampu memperkenankan doa, ya, yang bisa menyingkap kesulitan, yang mendatangkan kebaikan, yang menolak kemudaratan, yang memberikan berbagai karunia, mengabulkan permohonan seorang hamba, memperkenankan permohonan seorang hamba. Nah, yang tidak akan menolak doanya, yang memiliki kehidupan, kematian, akhirat, dunia akhirat, semua milik Allah, maka dialah yang berhak diibadati. Makanya orang yang paling bodoh, paling sesat, diberi akal oleh Allah, tapi mengibadati, beribadah kepada makhluk, dituhankan. Subhanallah. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kemudian dituhankan. Bagaimana bisa Tuhan mati? Ya. Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Tuhan tidak bisa mendengar patung berhala, orang soleh atau nabi yang tidak memiliki sesuatu. Adakah orang yang lebih sesat dari itu? Akal diberi oleh Allah tapi tidak digunakan. Makanya kata Allah, kal an'am, mereka seperti, yaitu mathalu saw tadi, bagi orang tidak beriman. Kal an'am, akal diberi oleh Allah, mata, penglihatan, kemudian pendengaran, akal, tidak digunakan. Sehingga kata Allah, ulaika kal an'am, seperti hewan ternak, binatang. Balhum adhal, lebih sesat lagi. Karena binatang tidak punya akal. Tapi manusia, tatkala tidak menggunakan akal mereka, ya, beribadah kepada selain Allah, menyembah makhluk, mempertuhankan makhluk manusia, atau nabi, atau siapapun, ya, sujud ke kuburan, meminta ke kuburan, penghuni kubur yang telah mati. Adakah orang yang lebih sesat dari itu? Aina aqluhum? Kemana akal mereka? Alhamdulillah yang menyelamatkan akal kita.
Alhamdulillah menjadikan kita orang yang beriman, beribadah hanya kepada Allah. Ini nikmat. Ya, maka jika demikian, pantaskah kita ikut-ikutan memberikan selamat pada orang-orang yang kufur kepada Allah, menyembah selain Allah, meyakini Tuhan selain Allah? Berarti kita memberikan keselamatan kepada kekufuran, kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Pegang agama kita. Ini tauhid, ini akidah. Ya. Enggak ada tawar-menawar dalam hal ini. Enggak ada toleransi dalam hal ini. Nah. Ikhwatal iman, fa rahimakumullah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'urun ayyana yub'atsun." Dalam surat An-Nahl ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyembah ya selain Allah, mereka itu la yakhluquna syai'a. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Wa hum yukhlaqun, sedang mereka itu diciptakan. Mereka bukan Tuhan sehingga menciptakan sesuatu. Mereka la yakhluquna syai'an. Bahkan mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seluruh ya makhluk, para nabi ya diciptakan. Allah yang menciptakan. Tapi mereka tidak menciptakan. Bahkan mereka diciptakan. Kemudian amwatun ghairu ahya. Mereka amwat ya, orang-orang yang mati, ghairu ahya, tidak hidup. Artinya mereka tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki kehidupan dan juga kematian. Mereka tidak memiliki sesuatu, tidak bisa juga menghidupkan, tidak bisa mematikan. Bahkan mereka yang telah mati ya mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka yang telah mati tersebut ya tidak merasa, tidak merasakan sesuatu. Wa ayyana yub'atsun, ya, kapan mereka akan dibangkitkan? Orang mati. Maka kemana akalnya orang-orang yang menyembah, berdoa ya kepada selain Allah, penghuni kubur namakan dengan para wali misalnya atau nabi? Ya subhanallah, aina aqluhum, kemana akal digunakan? Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dalam kubur tersebut. Lalu kita memohon kepada orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi memperkenankan doa orang yang berdoa kepadanya. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah menjaga akal kita. Kalau akal dah rusak, mungkin dia cerdas tapi rusak akalnya. Kecerdasan tidak bermanfaat kalau telah rusak akalnya. Yang kita tuntut bukan cerdas saja, tapi akal yang sehat, yang selamat. Ya. Ya, untuk apa? Kecerdasan kalau hanya membawa kepada kekufuran dan kesesatan. Untuk apa? Jadi petaka. Tapi akal ahli sunnah, para ulama ahli sunnah, akal yang sama dan akal yang cerdas. Ya. Dan telah terbukti. Lihat. Ya. Peninggalan karya tulis mereka, ilmu, pemahaman mereka yang dibukukan, yang sampai detik ini ya menjadi referensi ilmu, menunjukkan bahwa akal mereka akal yang cemerlang karena akal yang disinar dengan cahaya wahyu. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya tatkala melihat ayahnya menyembah patung dan kaumnya, beliau ingkari hal itu. Beliau takjub, kok bisa kalian mengibadati
Kenapa diibadati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan kebaikan? Sungguh aneh. Ya. Sembari mengingkari hal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahanda." Dengan lemah lembut beliau mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa engkau mengibadati patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan kebaikan sesuatu pun kepadamu? Kenapa, wahai ayahanda? Telah datang ilmu kepadaku, wahyu dari Allah. Ya abati, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, aku telah mendapatkan ilmu, wahyu dari Allah yang tidak ada pada dirimu. Ikuti aku, wahai ayahanda. Aku akan tunjukimu kepada jalan kebaikan. Tapi Allah telah mentakdirkan, ternyata dia tidak beriman. Tapi yang menjadi sisi pendalilan di sini, bahwa patung berhala yang diibadati ayahnya dan yang disembah ayahnya dan juga kaumnya, tidak berhak diibadati. Kenapa? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan kebaikan. Yang berhak diibadati, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang bisa mendatangkan kebaikan. Man huwa, siapa dia? Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan, kesempurnaan. Dalam ayat lain, Allah juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ya. Qala subhanahu, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kata Allah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim mengingkari peribadatan pada selain Allah. Apakah kalian akan mengibadati? Apakah kalian mengibadati selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, kebaikan, sesuatu pun kepada kalian, dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan? Uffil lakum. Ya, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah. Kenapa kalian mengibadati selain Allah? Ya. Afala ta'qilun. Tidak kalian menggunakan akal. Tidak kalian menggunakan akal yang sehat. Bukan mereka tidak punya otak. Mereka punya otak tapi tidak berakal. Makanya kata Allah tentang Nabi Ibrahim, afala ta'qilun, gunakan akal kalian yang sehat. Masa patung berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menyelamatkan dirinya, dihancurkan, Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Begitu dihancurkan Nabi Ibrahim, kemudian palu yang digunakan Nabi untuk memukul, menghancurkan patung tersebut, diletakkan di pundak patung yang lebih besar. Ya. Kata Nabi Ibrahim, itu yang menghancurkan. Coba tanya dia. Ya, Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka berpikir. Kalau dia tidak bisa menjawab apakah yang besar, patung yang besar itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil yang lainnya, jika tidak menjawab, kenapa kalian ibadati? Yang berhak diibadati hanya Allah. Kenapa Allah yang berhak diibadati? Karena Allah yang memiliki sifat kesempurnaan secara mutlak. Dia yang mendengar, dia yang melihat, dia mendatangkan kebaikan, yang menolak kemudaratan, yang menyingkap kesulitan dan memperkenankan doa, yang menciptakan, memiliki kehidupan dan kematian, kebangkitan, dunia, akhirat milik Allah. Dia yang berhak diibadati. Ini secara tinjau logika, dan masih banyak ayat-ayat yang senada dengan apa yang disampaikan tadi. Kesimpulannya bahwa akal yang sehat, akal yang masih cerdas, akal yang masih benar pola pikirnya, logikanya, maka akan memahami bahwa Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Buktinya Allah menjelaskan kebatilan tentang sembahan-sembahan selain Allah, karena mereka
sembahan tersebut tidak memiliki satupun dari kebaikan, tapi semuanya kejelekan, sifat kejelekan. Nah, kemudian dari sisi lain, kita melihat, menyaksikan, meraba, menyaksikan, melihat, memperhatikan di alam nyata ini, ya, bahwa juga makhluk memiliki sifat sempurna. Kendati kesempurnaan tersebut tentunya terbatas sesuai dengan keberadaan dan kondisi mereka. Tapi kita mendapatkan hal itu. Ya. Mendengar, melihat, berbicara, ya, memahami, itu semua sifat kesempurnaan. Sesuai dengan keterbatasan makhluk tersebut. Maka yang mendengar, yang melihat lebih sempurna daripada yang tidak mendengar dan tidak melihat. Yang berakal tentunya lebih sempurna dari yang gila. Nah, yang memiliki kekuatan tentu sempurna dari yang lemah. Dan ini kita pahami. Akal memahami dan juga mata menyaksikan. Itulah kondisi. Menjadi pertanyaan, sifat kesempurnaan tersebut datangnya dari siapa? Siapa yang mengkaruniakan? Siapa yang mengkaruniakan? Mereka memiliki sendiri? Tuh, buktinya mereka di waktu lahir, manusia, tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki sama sekali. Ya. Hanya bisa menangis. Tidak bisa mandi sendiri. Tidak bisa makan sendiri. Tidak bisa pakai baju sendiri. Bahkan tidak bisa berbicara. Maksudnya nangis, teriak. Ya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dibiarkan, dia akan mati. Bahkan dari sisi ini, hewan mungkin lebih sempurna. Karena hewan begitu dilahirkan, dibiarkan, ya, oleh induknya. Hidup dia, bisa berjalan langsung. Manusia, enggak. Sungguh lemah. Proses, fase demi fase dilewati, proses kesempurnaan tadi. Yang memberikan hal itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ana lahum sam'am wa absaran wa af'idah. Kan begitu. Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati, akal diberikan. Taib. Berarti kesempurnaan itu datang dari siapa? Dari Allah. Ya. Tentunya yang memberikan kesempurnaan karunia dari Allah lebih berhak memiliki. Lebih berhak memiliki kesempurnaan tadi. Masa yang diberi memiliki kesempurnaan, atau yang memberi tidak memiliki kesempurnaan? Tidak masuk akal. Maka yang memberikan kesempurnaan lebih berhak memiliki kesempurnaan tadi. Nah, ikhwatal iman, fa rahimakumullah. Maka Allah memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Itu sisi pendalilan yang kedua. Yang ketiga, fitrah, ya. Jadi fitrah, Allah menciptakan manusianya di atas fitrah yang lurus. Maksud fitrah ini adalah kecintaan kepada kebaikan, kecenderungan untuk mengikuti hal yang baik. Bahwa bila seorang bayi yang lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan yang tidak terkontaminasi fitrahnya, ya, tidak ada yang merubah, tidak ada yang merusak, lingkungan baik, keluarga baik, maka bayi tersebut akan tumbuh di atas fitrah, di atas kebaikan, sehingga begitu dia telah mulai balik, telah bisa membedakan tamyiz, ya, begitu disuguhkan kepadanya al-haq, dia pasti menerima. Tapi bila kondisi
bila komunitas tempat dia hidup, bila lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama yang terdekat orang tuanya, ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya, nah, itu yang bejat, itu yang merusak, maka akan rusak fitrah tersebut. Maka Rasul mengatakan dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, berada di atas al-haq, keinginan untuk mengikuti al-haq, kecintaan untuk menerima al-haq, tapi menjadi permasalahan lingkungan, fa abawahu, kedua orang tuanya, ini yang paling dekat. Ya, fa abawahu yuhawwidani, yang menjadikan dia sebagai Yahudi, berarti rusak fitrahnya. Au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikan Majusi. Rasul tidak menyebutkan au yuslimanihi, menjadikan dia Islam, tidak. Kenapa? Karena hukum asalnya fitrah itu Islam. Yang berubah dari Islam kepada apa? Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Nah, fitrah yang sehat, fitrah yang masih lurus, itu juga menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah. Bagaimana penjelasannya? Ya, karena fitrah yang lurus tersebut telah terpatri di dalam jiwa manusia yang memiliki fitrah tersebut, ala mahabbatillah, mencintai Allah. Ini yang kita sampaikan tadi. Karena itulah fitrah tadi. Mahabbatillah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, ya, dan mengibadati Allah. Nah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil janji kepada keturunan Adam tatkala mereka berada di tulang sulbi bapak-bapak mereka, dan dipersaksikan oleh Allah, minta persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian yang diibadati? Qalu bala. Naam, kami menyaksikan hal itu. Nah, ini fitrah Allah. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dari fitrah tersebut. Nah, fitrah yang masih sehat, fitrah yang masih lurus, itu pasti mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan mengibadati Allah. Nah, karena Allah ciptakan, khalaqtu ibadi kulluhum hunafa fa'atathum syaitan fajtalathum an dinihim. Aku ciptakan semua hamba-Ku di atas, ya, fitrah yang lurus. Tapi syaitan datang, itu yang menyeret mereka keluar dari fitrah tersebut. Fajtalathum an dinihim fa'amarathum an yushriku bi. Mereka, syaitan memerintahkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah. Maka yang berbuat syirik itu sungguhnya dia mengibadati syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah telah aku sampaikan, jelaskan, peringatkan pada wahai bani Adam, jangan kalian mengibadati syaitan, karena setiap yang beribadah kepada selain Allah sesungguhnya dia mengibadati syaitan. Nah, fitrah yang masih lurus, mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengibadati Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena tidaklah dicintai dan diagungkan dan diibadati kecuali, ya, zat yang diketahui oleh fitrah, yang diyakini oleh fitrah tersebut, yang memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak, yang sesuai dengan rububiyah dan uluhiyah Allah. Nah, itu yang dicintai. Adapun sembahan selain Allah yang tidak memiliki kesempurnaan tersebut, secara fitrah tidak bisa menerima. Ya, akal tidak bisa menerima, dan fitrah juga tidak bisa merestui dan menerima hal itu. Ya. Masa ia bebatuan,
pepohonan, patung berhala, sujud memohon. Ya. Dia tidak bisa buat apa-apa. Tuli, bisu. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Masa dicintai, diibadati. Ainal uqul, kemana perginya akal? Naam, taib. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Ya, masih ada 2 poin dalam bab ini tentang masalah sifat kekurangan. Kemudian sifat yang dari satu sisi kemuliaan, dari sisi lain dari satu sisi adalah positif dan di sisi lain negatif. Gimana hukumnya? Bolehkah dinisbatkan kepada Allah? Tidak diragukan kalau jelas sifat yang negatif secara mutlak, kekurangan jelas ini tidak boleh, jelas haram. Tapi menjadi permasalahan sifat yang dari satu sisi sifat yang sempurna, dari sisi lain sifat yang tidak sempurna. Tapi karena waktu yang batasi, tunggu jawabannya insyaallah pada edisi yang akan datang bi'idznillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bi Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, yang pertama silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Mizan di Pondok Kelapa. Ya, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, silahkan. Dalam Al-Luqman itu dinyatakan Luqman 27 bahwa Allah Maha Perkasa. Berkaitan dengan itu Nabi pernah bersabda meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain dan berkata sesungguhnya bapak nenek moyang kalian dua-dua biasa meminta perlindungan pada Ismail dan Ishak dengan bacaan A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya kalimat kauniyah dan kalimat diniyah? Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukron kepada Bapak Abu Mizan. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum, keluarga, dan berkahi hidup kita semua dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi inti pertanyaannya, apa bedanya kalimat kauniyah dan kalimat mungkin diniyah? Nah, kalimat kauniyah dan kalimat diniyah. Tadi disebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Naam. U'idhukuma bi kalimatillahi tammat min syaitanin wa hammah wa 'ainin wa lammah. Naam. Jadi aku memohon perlindungan untuk kalian berdua bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah, kalamullah, sifat Allah. Makanya Rasul bertawassul dengan kalimat tersebut. Ya. Adapun dengan makhluk enggak boleh bertawassul dengan sifat Allah. Naam. Dari syaitan yang mengganggu atau pandangan mata yang khianat. Naam. Jadi mohon perlindungan. Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya kalimat kauniyah dan kalimat ad-diniyah? Ya. Untuk menjawab hal ini, kita harus memahami juga ada namanya iradah kauniyah dan iradah diniyah. Nah, jadi kalimat kauniyah itu sama dengan iradah kauniyah. Adapun kalimat diniyah itu sama dengan
Ya, iradah syar'iyah. Apa maksudnya? Masih global juga. Jadi kalimat yang kauniyah itu kalimat yang qadariyah, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu, ya, telah menghendaki sesuatu, telah menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti hal itu terjadi, ya, pasti hal itu terjadi dan hanya mengucapkan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Ini namanya kalimat kauniyah, qadariyah. Sesungguhnya perintah Allah, urusan dan perintah Allah apabila menghendaki sesuatu, maka dia mengatakan kun fayakun, jadilah akan terjadi. Dan inilah makna dari ungkapan yang masyhur di kalangan ahli sunnah, masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ini namanya kalimat kauniyah. Jadi semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yang ditakdirkan oleh Allah, kemudian bila Allah menghendaki hal itu terjadi, maka akan terjadi hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Ya. Kemudian apa yang dikehendaki oleh secara kauniyah tadi, tidak mesti hal itu dicintai oleh Allah. Allah telah menghendaki, maka diciptakan iblis. Okey, iblis. Tapi Allah murka, bahkan melaknat iblis, diusir dari surga. Ya. Karena tidak semua yang berkaitan dengan kalimat kauniyah atau iradah kauniyah, kehendak secara takdir itu dicintai. Kecuali bila berkaitan dengan kalimat ad-diniyah. Kalimat diniyah sama dengan artinya atau pengertian dengan iradah asy-syar'iyyah. Itu suatu yang dikehendaki Allah secara syariat. Maka Allah perintahkan. Dan tidak diragukan kalimat, ya, kalimatullah itu merupakan kalimat syar'iyyah yang kita baca. Kalamullah, ya, kalamullah, kalimat. Dan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat Allah Al-Quran Al-Karim. Ini termasuk kalimat syar'iyyah. Dan termasuk perintah yang Allah perintahkan dalam agama ini dinamakan, ya, kepada al-umur asy-syar'iyyah, perintah-perintah secara agama, al-umur diniyah, perintah secara din. Nah, maka Allah perintahkan untuk solat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus shiyam, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini kalimat-kalimat syar'iyyah, perintah Allah yang merupakan kalamullah dan sifat Allah tabaraka wa taala. Dan perintah-perintah yang lain. Dan semua kalimat diniyah itu pasti dicintai. Karena semua kebaikan perintah. Maka Allah perintahkan untuk solat, Allah perintahkan untuk birrul walidain, perintahkan untuk tauhid, perintahkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mensyariatkan hal itu. Tapi tidak mesti hal itu terjadi. Dan Allah perintahkan secara agama orang solat, banyak enggak solat. KTP-nya Muslim, tapi banyak enggak solat. Allah bukan perintahkan untuk tulis di KTP Muslim, bukan itu. Wala tamutunna illa antum muslimun, bukan ditulis di KTP. Nanti bukti akta kematian Muslim gitu, bukan itu. Wala tamutunna illa antum muslimun, ya betul-betul melaksanakan Islam, solat 5 waktu, punya duit keluarkan zakat, bulan Ramadan puasa, punya duit juga dapat kelapangan rezeki, ya pergi haji.
amar nahi munkar, baca Al-Quran, zikir, itu baru. Nah, yaitu perbedaan antara kalimat al-kauniyah, al-qadariyah, dan kalimat asy-syar'iyyah, diniyah. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukran jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Mizan yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Nanai yang berada di Pondok Gede. Ya Ustaz, disebutkan semua yang tampak pasti memiliki sifat. Dan Al-Quran yang secara fisik terlihat dan bisa dicetak adalah kalamullah, bukan makhluk. Apakah boleh kita menyebutkan Al-Quran adalah salah satu dari nama dan sifat Allah? Mohon penjelasannya. Apakah benar pernyataan seperti ini? Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Nana. Jadi Al-Quranul Karim, ya, tidak diragukan Al-Quran kalamullah, ya, yang diturunkan oleh Allah, yang didengar langsung oleh Jibril, ya, Al-Quranul Karim. Nah, wa yatil Al-Qur'ana tartila. Dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung berbicara dengan Al-Qur'an. Ala inni utitu Qur'an wa mithlahu ma'ah. Itu hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung dengan Al-Qur'an. Yaitu sifat Allah, kalamullah. Jibril langsung mendengar dan disampaikan oleh Jibril kepada Rasul sebagaimana didengar, sehingga tidak ada yang dirubah, bukan yang diungkapkan. Jibril bukan mengungkapkan kalamullah, ya, tapi hanya menyampaikan kalamullah. Innahu laqaulu rasulin karim, perkataan Rasul yang mulia, artinya Jibril yang menyampaikan. Nah, Al-Quran kalamullah. Sebab Allah menjelaskan hal itu. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin mohon perlindungan, keamanan padamu, maka berikan keamanan baginya sampai mereka itu mendengar kalamullah, Quran kalamullah. Itu tidak diragukan. Dan mushaf, yaitu mushaf yang Quran yang dicetak, kemudian ada lembaran, ada tinta, ya, ada lembaran kertas, ada tinta. Jadi ada tulisan, ada yang ditulis, ada tinta yang digunakan untuk menulis, ada kertas tempat menulis, ada juga mungkin pulpen untuk digunakan menulis. Baik. Dalam kondisi, keberadaan, situasi apapun, tetap tidak berubah, itu kalamullah. Kendati medianya, sarananya itu dari makhluk, tapi yang diucapkan, yang ditulis, yang didengarkan, yang disimpan di Android dan juga aplikasi yang ada, nah, dan juga yang disimpan di server, ya, semua yang disimpan kalamullah, semua yang dibaca kalamullah, semua yang ditulis kalamullah, semua yang didengar kalamullah, semua yang kita buka lewat, ya, gadget kita, bukan, ya, aplikasi, kalamullah. Tapi tinta yang digunakan jelas makhluk, tintanya. Kertas yang digunakan jelas makhluk. Seorang yang membaca, suara qari' yang membaca, jelas itu makhluk, karena manusia makhluk. Nah, HP yang digunakan, ya, HP produk manusia, tapi yang disimpan di dalam HP tersebut adalah kalamullah. Jadi kata Imam Ahmad, mahma tasarraf fahuwa kalamullah. Bagaimanapun kondisi keberadaan kalamullah, maka kita katakan Al-Quran kalamullah.
Maka bila kita memahami hal itu, ya kita katakan dalam kondisi, posisi, keberadaan bagaimanapun tetap Al-Quran kalamullah. Karena yang dibaca kalamullah. Kendati tinta yang digunakan itu makhluk, tinta menulis, ya kertas tempat menulis, ya semua itu adalah hal yang makhluk, tapi yang ditulis kalamullah, yang didengar kalamullah, yang juga kita lihat itu kalamullah. Membaca Al-Quran nih, kita melihat ada hurufnya. Nah, yang didengar kalamullah, yang dibaca kalamullah, yang ditulis kalamullah. Nah, maka semua itu kalamullah, dan kalamullah sifat dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka bukanlah makhluk. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon. Halo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Sarmina Cibinong. Silakan Ibu Sarmina. Ini saya ingin memetik dari cerita seorang wanita yang dia resah hatinya karena setua itu dia masih saja dengan suaminya bekerja membuka resto, disibukkan oleh suaminya. Dan dia berkata sama saya, kalau setua gini, kenapa saya tidak dikasih kesempatan untuk belajar? Karena suaminya dari dulunya tuh bekerja. Itu apa hikmah yang saya petik dari cerita teman saya ini, Ustaz? Mohon saya tetap jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ya wallahu alam ya tentang kisah tersebut, tapi ini yang disampaikan Ibu Safina tadi. Jadi istri kerja, ya suami juga gitu ya, nggak mengizinkan untuk belajar. Ya, hikmahnya ternyata ada orang yang hidupnya untuk dunia, dan ini jelas telah menyelisihi tuntunan syariat. Kita hidup bukan untuk dunia, hidup untuk akhirat, tapi digunakan dunia untuk akhirat. Nah, hidup untuk beribadah, bukan untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, bukan untuk meraih kekuasaan, ya, bukan untuk mengumpulkan berbagai prestasi. Tapi tujuan utama adalah beribadah. Tapi kalau hanya dunia, kerja, sampai nggak ada waktu untuk beribadah, menuntut ilmu pun menjadi bekal dunia akhirat, nggak sempat. Suami pun nggak mengizinkan istri. Ini keterlaluan, ini akan ditanya oleh Allah. Wahai suami, kenapa nggak didik istrimu? Kenapa disuruh terus ya? Terus menerus kerja toh. Ya. Dia butuh apa? Suplemen jiwa, makanan jiwa, ilmu. Ya. Jadi hikmah yang bisa dipetik, dan banyak hikmah sebenarnya yang bisa dipetik adalah ternyata ada manusia yang hidup untuk kerja. Keliru. Maka jangan jadikan hidupnya untuk kerja, hidup untuk beribadah, tapi jadikan kerja untuk ibadah. Beda. Dia bekerja untuk ibadah, sehingga pun dia akan menghadirkan dalam kerja dia untuk orientasi ibadah. Beda orang hanya kerja untuk dunia toh, bukan ibadah. Dia dapat dunia. Karena Allah berikan dunia kepada orang yang disenangi, orang dicinta atau yang dimurkai. Penting dia kerja dapat dunia. Ya. Tapi ibadah Allah berikan kepada siapa? Kepada orang diberikan taufik oleh Allah, kemudahan. Tentunya dengan apa? Mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Ini ya tujuan syariat untuk beribadah, dan ibadah tersebut ya mencakup seluruh ketaatan, perbuatan, amalan yang dicintai dan dari Allah. Jadi bukannya untuk bekerja dalam artian mencari dunia, luput dari ibadah, luput menuntut ilmu. Di antara ibadah menuntut ilmu, apalagi yang namanya ilmu yang fardu ain, kewajiban setiap individu. Ya, wajib dia belajar mengenal Allah, belajar tauhid, bagaimana cara solat Nabi, karena dia solat, bagaimana cara berwuduknya, karena tidak sah solat dengan berwuduk. Nah, ini wajib dipelajari. Jadi, ya, wahai para suami, yang bekerja sesungguhnya adalah Anda menafkahi istri, nafkahi anak, istri di rumah, bagaimana untuk mendidik anak, menggembleng, mempersiapkan segalanya, sementara suami pergi untuk mencari nafkah. Adapun kedua-duanya sibuk semua dengan dunia, bagaimana dengan kondisi anak? Ya, akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu, jelas ini tidak benar, keliru dengan cara seperti itu. Maka hikmahnya ternyata ada manusia yang betul-betul hanya untuk dunia. Allah ciptakan ya dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Semua akan ditinggalkan. Ya, semua ditinggalkan. Orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Yang tak terhitung kekayaannya, yang dia cicipi, yang untuk dia, yang dia infakkan dan dia pakai. Selebihnya untuk apa? Dibawa ke kuburan, dibawa masuk ke kuburan, bekal di alam barzah, tak kali tanya munkar wa nakir, nanti dikasih duit begitu, lepaskan saya, luluskan dari pertanyaan ini, begitu? La kalla, hanya amal saleh. Oleh karena itu, jadikan dunia sebagai wasilah untuk akhirat, bukan tujuan. Jangan korbankan akhirat karena dunia, tapi korbankan dunia untuk akhirat. Korbankan dunia untuk akhirat, jangan korbankan akhirat demi dunia. Sekarang mayoritas terbalik, korbankan agama demi dunia, maka segala cara dilakukan, halal haram nggak peduli. Yang penting kaidahnya al halal mahalla fi yadi wal haram ma hurima minhu. Yang halal yang kepegang, punya kesempatan halal. Yang haram enggak ada kesempatan, terhalang mendapatkannya, itu haram bagi sebagian. Auzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga ya Allah tidak menjadikan ya tujuan utama hidup kita adalah dunia, tapi adalah akhirat. Nah, Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya Ibu Samina. Masih kami berikan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, kesempatan silahkan. Ya, mungkin sudah ada yang terhubung untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang Selatan. Silahkan. Gini Ustaz, saya mau tanya, kalau tetangga saya kan suka mengundang pernah mengundang saya acara 7 bulanan. Nah, terus saya kan nggak datang, tapi dia nganterin makanan. Gimana tuh? Apa saya makan atau gimana ya Pak Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, taib. Terima kasih kepada hamba Allah Ibu yang bertanya di Tangerang Selatan. Saya juga tidak tahu acara apa 7 bulanan itu ya. Apa mungkin kehamilan 7 bulan ya? Atau wallahu a'lam tidak sebutkan tadi. Tapi sepertinya ya mungkin kehamilan 7 bulan. Tapi kalau 7 hari mungkin acara yang mungkin takziah atau mungkin makanan yang mereka sediakan bagi ya, yang datang untuk berdoa untuk si mayit.
Terlepas dari itu semua, ada dua sisi di sini yang perlu dipahami. Dari satu sisi, secara hukum asal itu makanan itu ya halal, karena hukum asal dari makanan itu halal. Tapi permasalahan yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan ya dihubungi dengan sebuah ritual, ya, sebuah ritual, dan makanan tersebut dibuat untuk dalam rangka ya memperingati ritual tersebut atau kebiasaan tersebut. Sementara kebiasaan tersebut tidak ada tuntunan dari syariat. Di sini yang menjadi ya perbedaan di kalangan ulama. Karena dari satu sisi makanan ini hukum asalnya halal. Ya, bukan rampasan, bukan curian, ya, dimasak di rumah atau mungkin dibeli. Kemudian dari sisi lain, kenapa tidak hari lain? Kenapa dengan harus ritual seperti itu sementara tidak ada tuntunannya, panduannya? Ya. Atau hal-hal yang lain. Nah, atau kena ritual itu juga mungkin makanan dan juga orang-orang yang non-muslim misalnya. Di hari-hari raya mereka memberikan non-muslim hadiah. Maka dalam hal ini, karena ini adalah bagian dari perayaan dan pengganggungan kepada hari-hari mereka dan itu merupakan yang spesial bagi mereka, ya, bukan bagian dari Islam, maka dalam hal para ulama mengatakan jangan diterima. Ya, jangan dimakan karena makanan tersebut diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, tidak disyariatkan oleh Allah. Sebagian mengatakan secara khusus yang mungkin yang bukan dalam rangka ritual atau agama-agama yang non-muslim, kebiasaan yang di masyarakat. Sebagian mengatakan melihat dari hukum asalnya ya boleh-boleh saja karena halal. Nah, tapi saya dalam hal ini secara pribadi lebih cenderung pada pendapat yang tadi mengatakan ya kalaupun diterima mungkin diberikan kepada yang lain. Jadi lebih baik untuk ditinggalkan lebih selamat. Kalau diragukan, ya diragukan. Karena makanan tersebut diperuntukkan bukan untuk sesuatu yang disyariatkan. Ya. Berbeda kalau makanan yang biasa saja. Ya secara hukumnya boleh-boleh saja. Maka ya lebih utama untuk ditinggalkan. Lebih utama. Ya, saya tidak berani mengatakan langsung itu haram secara mutlak. Kenapa? Karena juga ada para ulama yang khilaf dalam hal ini. Sebagian mengatakan melihat dari hukum asalnya. Melihat dari hukum asalnya. Sisi lain melihat kendati di hukum asalnya tapi karena ini diperuntukkan untuk hal yang bukan syariat, menyelisihi syariat. Ya, diperuntukkan untuk hal yang bertentangan dengan syariat Allah, maka dari sisi ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, lebih baik untuk tidak diterima. Kalaupun diterima ya mungkin berikan kepada yang lain kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Nah, dari Sahnan Palipi, mohon maaf, dari penanya yang tidak sebutkan namanya, ya Ustaz, kami satu keluarga itu berbeda-beda agama. Ada yang Nasrani, ada yang Islam, dan ada agama yang lainnya. Jadi untuk hanya sekedar mengucapkan perayaan hari-hari mereka, itu sudah terbiasa Ustaz. Nah, bagaimana sikap kami Ustaz? Atau terutama saya sebagai yang mungkin sudah sedikit agak paham, untuk mereka sikap terutama kepada orang tua yang adik-adiknya ataupun keluarga yang lainnya ada yang non-muslim dan terbiasa ketika mereka mengadakan atau merayakan acara-acara hari besar mereka mengucapkan selamat Ustaz. Nah, baik. Syukran, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberkahi hidup kita.
memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita al-haq, kemudian beri kekuatan untuk mengikutinya. Baik. Dalam kondisi yang seperti ini, pertama kita harus memahami apa yang dijelaskan oleh Allah. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ini jelas, ini prinsip ini. Ya. Ini prinsip. Rasul menghadapi sukunya Quraisy, dan di sana ada pamannya. Ya. Pamannya juga tidak beriman. Ya. Dan yang lain dari kabilah Quraisy, abu-abu yang lain. Ya. Maka Rasul katakan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, agama kalian. Ya, bagi kalian wali din, dan bagiku agamaku. Allah tak perintahkan aku di atas tauhid. Aku hanya beribadah kepada Allah. Naam, innani minal muslimin. Naam. Tidak bersekutu kepada Allah, tidak berbuat syirik, beriman kepada Allah. Nah, maka di dalam syariat Islam ada namanya al-wala wal bara. Kecintaan dan kebencian. Itu semua dibangun di atas din, di atas agama. Bukan perasaan, bukan tradisi, bukan budaya. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Ini bagian dari iman, ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan kebencian amalan hati. Begitu kecintaan amalan hati. Nah, kemudian adanya kebencian di dalam hati, ya, kepada non-muslim bukan berarti boleh menzolimi, ya, boleh menghina, tidak. Di dalam urusan dunia kita boleh berinteraksi. Inilah, ya, tempat untuk bisa bertoleransi dalam urusan dunia. Terlebih lagi orang tua kita, saudara kita, saudara seseorang, orang tuanya. Karena perbedaan agama tidak melarang untuk berbuat baik, tapi yang dilarang adalah mencintai karena Allah atau mengikuti ritual agama mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma." Lihat, fala tuti'huma. Ini karena urusan agama. Jika keduanya mengajakmu berbuat syirik yang tidak ada landasannya sama sekali datang dari Allah, jangan taati, jangan ikuti. Tapi Allah memberikan solusi. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Ya, berinteraksi dengan mereka berdua di dunia ini dengan baik. Maka silaturrahim tetap wajib disambung karena itu berbeda agama. Ya, berarti beda agama. Nah, ini dalam hal bagaimana kita berinteraksi. Nah, oleh karena itu termasuk hal yang termasuk al-wala wal bara, yang bara adalah kita tidak mengapresiasi dan memberikan selamat kepada tradisi yang jelas itu bertentangan dengan agama Allah. Tadi lakum dinukum waliyadin, ini agama. Maka para ulama sepakat, ijma', kalau ada menyisih berarti telah menyisih ijma' tadi. Ijma' sebagai nukil oleh Imam Ibnu Qayyim dan kita Ahkam Ahlul Dhimmah, ijma', ya. Dan banyak di antaranya tidak diperbolehkan bagi seorang untuk, ya, mengucapkan selamat, ya, kepada non-muslim dalam rangka perayaan hari-hari besar mereka. Ini ijma' kaum muslimin. Dan tentunya dalil ijma' itu sangat banyak sekali. Perintah untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ya, termasuk dalam hal itu. Nah, oleh karena itu, ini permasalahan yang harus dipahami. Ini din, bukan perasaan. Maka yang harus dilakukan seperti itu. Berbuat baik, tutur kata yang baik,
Ya. Tutur kata yang baik. Jikapun memberikan hadiah kepada mereka, menolong orang tua, apalagi orang tua yang sakit dijenguk, didoakan kesembuhan dan mengajak ke Islam. Ya, berbuat baik. Saudara, saudari begitu juga. Tapi dalam permasalahan urusan agama, ya, dia pergi ke tempat peribadatan dia, ya jangan diikuti. Dia mengajak untuk mereka, jangan diikuti, karena hari raya itu merupakan bagian yang sangat prinsip dalam agama, setiap agama. Likulli qaumin 'idun, kata Rasul. Wa hadza 'iduna. Setiap kaum itu, umat itu memiliki hari raya yang mereka peringati. Ya, dan inilah 'iduna, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi jelas dalam hal ini, inilah pemahaman toleransi yang benar. Ya, bukan toleransi hari ini ke masjid, besok ke gereja, besok mungkin tempat-tempat yang bukan itu. Hari ini ucapkan salam bagi mereka, besok mereka ucapkan salam bagi kita. Enggak. Bukan begitu. Ikut-ikutan merayakan, ya, juga menggunakan mengibarkan simbol-simbol mereka, memakai pakaian-pakaian simbol mereka. Enggak, la, hada la yajuz, haram. Hada la yajuz. Ijma' alaihi al-sunnah. Kaum muslimin, para ulama, fuqaha sepakat ijma' dalam hal ini. Ya. Adapun sebagiannya berusaha untuk memaksakan dalil dengan logikanya untuk melegitimasi, membolehkan ucapan-ucapan seperti itu. Ini jelas laisa ma'ahul haq. Tentu bukanlah kebenaran yang disampaikannya. Itu jelas ijtihad yang keliru ataupun ijtihad. Tapi dikatakan ijtihad adalah penyimpangan, pemahaman yang keliru. Siapapun yang mengatakannya. Nah, al-haq itu sudah jelas. Nah, demikian yang mudah-mudahan bisa dipahami dalam hal ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai kesesatan dan penyimpangan, dan semoga Allah meneguhkan hati kita di atas sunnah, di atas tauhid, di atas Islam, dan kita bangga dengan Islam, bergembira dengan Islam. Kita orang yang mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan merasa bersedih. Silakan dunia diambil mereka. Tak perlu kalian bersedih. Kalian orang yang tinggi, orang yang mulia, in kuntum mu'minin. Jika kalian orang yang beriman. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Nah, Islam itu tinggi, mulia. Masa yang tinggi merendahkan, menghinakan diri? Tak boleh. Ya, kita dimuliakan oleh, maka muliakan diri kita dengan Islam ini, berpegang teguh dengan Islam. Nah, jangan tertipu dengan kegemaran dunia ini, kemahan dunia ini, dengan kenikmatan dunia ini, dengan dunia yang menghiasi yang dimiliki oleh orang-orang non-Muslim. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.